Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus. Saya kembali ke Mbak Sera kalau begitu. Jadi kalau pertanyaannya memang belum diatur, tapi perlu atau tidak sebetulnya? Menurut ICW ada pembatasan masa periode dari ketua umum partai politik? Iya, saya rasa ini usulan yang sangat penting ya. Jadi memang sebelumnya kita belum punya spesifik aturan yang membatasi durasi kekuasaan pemimpin partai politik dan kita membutuhkan itu gitu. Karena kita bicara soal adanya periode kepemimpinan yang tidak berujung atau tidak berbatas gitu tanpa adanya spesifik aturan. Ini penting juga untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas serta mekanisme kontrol terhadap partai politik itu sendiri. Oke, transparansi dan kemudian mekanisme akuntabilitas itu kan satu hal yang lain. Tapi masa jabatan apa yang bisa kami publik kaitkan kemudian? Iya, kita bicara satu soal potensi politik patronase juga di dalam partai politik. Dalam satu durasi jabatan kekuasaan yang tidak berujung, bisa tidak ada batasnya, bahkan bisa seumur hidup begitu ya, maka pembentukan relasi patronasenya di sana akan sangat kental. Dan mengapa pembatasan jadi sangat penting ya? Karena kita melakukan upaya untuk mencegah agar relasi patronase dan politik bisnis itu bisa tidak terlalu mengakar gitu karena sudah terlalu lama terbentuk dan makanya mekanisme untuk membatasi durasi jabatan tersebut jadi semakin relevan agar ada mekanisme kontrol juga. Jadi ada ketidakbergantungan partai politik juga pada figur ataupun satu tokoh tertentu. Baik, menarik. Langsung ke Bang Ansyi. Kalau begitu jadi artinya patronase membuat terhambat begitu kaderisasinya? Jadi ini kan diskusi kita malam hari ini karena ada 16 poin rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan PDI Perjuangan menyambut secara positif karena banyak hal yang disampaikan itu kami terima, kami setuju. Tetapi terkait dengan pembatasan masa jabatan maksimal 2 periode itu kami tolak. Jadi dari 16 poin ini ada yang kami terima, terutama terkait dengan transparansi, kaderisasi, edukasi, institusionalisasi, modernisasi partai politik yang bicara pada level tata kelola partai politik itu kami setujui. Bahkan kami sudah melakukan hal-hal itu. Terbukti dengan PDI Perjuangan itu selama 9 tahun berturut-turut itu mendapatkan ISO, ya itu sertifikat pengakuan ataupun penghargaan dari internasional, bahkan menjadi satu-satunya partai politik di Asia Tenggara ini tidak ada, hanya PDI Perjuangan. Soal pembatasan masa jabatan ketua umum, ini kan harus kita bicara kaitannya dengan tupoksi Komisi Pemberantasan Korupsi. Sesuai undang-undang, Komisi Pemberantasan Korupsi itu tupoksinya 2, pencegahan dan penindakan terkait dengan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, penyelenggara negara, dan merugikan keuangan negara. Maka pertanyaan filosofis pertama yang harusnya diajukan adalah apakah benar, apakah tepat masa jabatan ketua umum partai politik yang melebihi 2 periode merupakan akar persoalan terjadinya praktek korupsi. Ini kan yang harus dijawab nih. Tapi menurut PDIP artinya tidak berhubungan 2 poin itu. Tidak berhubungan. Jadi alasan pertama adalah menurut kami ini ultra vires, melampaui kewenangan, beyond the authority, beyond the power. Kita tahu undang-undang tadi kan sudah mengatakan bahwa KPK itu pencegahan dan penindakan dan kaitannya dengan penyelenggara negara dan kerugian keuangan negara. Sementara partai politik ini kan adalah organisasi masyarakat sipil, bukan organisasi atau bukan badan atau lembaga negara. Sehingga kemudian menurut kami mestinya KPK itu memperkuat penindakannya dan memperbaiki indeks persepsi korupsi yang hari ini mungkin mengalami penurunan. Pertama, yang kedua, alasan yuridis. Kita tahu bahwa partai politik ini ya ada kemerdekaan berserikat dan berkumpul, konstitusi menjamin itu ya, dan juga diperkuat dengan undang-undang partai politik. Bahkan 27 November 2025 Mahkamah Konstitusi itu sudah menolak judicial review yang diajukan oleh seorang advokat terkait dengan pembatasan maksimal masa jabatan 2 periode ini. Sudah ditolak. Dan yang ketiga, alasan studi empiris. Tidak pernah ada studi empiris
bahwa ketua umum partai politik di Republik ini yang memimpin lebih dari 2 periode itu terkena kasus korupsi. Justru yang terjadi ada 5 ketua umum partai politik ini memimpin setengah periode, bahkan 1 periode lebih sedikit, tidak sampai 2 periode, ini pelaku korupsi. Artinya bukan jadi yang misalnya lama. Pak Setia Novanto, Partai Golkar, ini belum sampai 1 periode. Pak Surya Dharma Ali, 1 periode lebih sedikit. Pak Roma Hurmusi, tidak sampai 1 periode. Pak Lutfi Hasan Ishak, PKS, tidak sampai 1 periode. Dan juga Mas Anas Urbaningrum, tidak sampai 1 periode. Maksud Anda pun yang Jadi, bergantinya cepat, diagnosa persoalan itu harus tepat sehingga obat atau terapinya itu tidak kemudian salah kaprah begitu. Baik. Saya tangkap Bang Doli. Kalau begitu, tadi sudah disebut salah satunya Pak Setia Novanto. Iya, saya sih nggak berharap disebut tadi. Ternyata keluar juga namanya. Nah disebut-sebut sih kita agak kepancing dikit kayaknya. Tapi enggak. Gini, saya nggak mau masuk spesifik ke situ. Ya. Saya menilai bahwa rekomendasi yang disampaikan oleh KPK ini justru bagus dan progresif menurut saya. Ya. Karena kalau kita lihat ya, itu kan kalau dikumpulin, dikodifikasi kan 3 rekomendasinya dalam bentuk revisi undang-undang. 1 undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada. Itu berkaitan dengan soal metodologi perubahan metodologi rekrutmen pemilu, penyelenggara pemilu, metode kampanye, kemudian soal metode pemungutan suara, rekapitulasi, penghitungan dan lain-lain itu. Nah, yang kedua adalah soal revisi undang-undang partai politik. Ya, di sini nih bagian dari yang tadi itu, ya. Dan di situ sebenarnya nggak ada disebutkan soal harus 2 periode dan macam-macam. Tapi di situ adalah bagaimana dikembangkan satu sistem pendidikan politik yang ada standarnya, kaderisasi penting dan pengelolaan keuangan partai yang penting, gitu loh. Nah, yang ketiga baru undang-undang pembatasan uang kartal. Nah. Jadi saya menilai sebetulnya KPK ini kan justru bicara tentang bagian dari pencegahan tadi. Kenapa? Ini nggak bisa dipisahkan nih antara pemilu itu outputnya atau produknya adalah penyelenggara pemilu, institusi penyelenggara pemilu. Jadi kalau kita mau melihat atau membangun institusi penyelenggara pemilu yang baik, yang bersih dan seterusnya, maka pemilunya juga sistemnya harus baik. Nah di dalam pemilu ini salah satu penentunya selain kedaulatan rakyat itu adalah partai politik. Jadi ini saling keterkaitan. Jadi kalau kita mau membuat penyelenggara pemilu pemerintahan yang bersih, yang bagus, pemilunya sistemnya juga harus bagus, dan partai politiknya juga harus dibangun yang berkualitas, yang baik. Karena tempat lahir aktor politik adalah partai politik. Nah karena ada di kaderisasi tadi gitu. Nah jadi saya melihat kalau usulan tadi soal pembatasan itu ya memang itu dikembalikan kepada hak dari masing-masing partai politik. Tapi yang kita mau tangkap substansinya adalah harus ada kaderisasi, regenerasi dan seterusnya. Nah kaderisasi regenerasi itu kan tergantung ciri khas dari partai politik masing-masing. Baik. Gitu loh. Nah jadi justru saya kita jangan berdebat pada soal itunya. Sekarang kita apa yang mau kita bicarakan tentang tadi itu revisi terhadap 4 undang-undang ini. Nah ini yang menurut saya penting dan jadi saya kira itu komitmen partai politik. Itu menjadi isu yang tidak terlalu penting. Soal akuntabilitas, transparansi partai politik itu lebih penting kemudian kita benahi bersama. Iya, buat kami partai politik misalnya ya kami ini kan partai yang memang terbuka ya, tidak ada ketua umum partai politik yang lebih dari 2 periode, lebih 1 periode, cuma 1 aja. Itu Pak zamannya Pak Amir Murtono gitu. Even di zamannya Pak Harto yang katanya the ruling party itu nggak ada yang ketua umumnya lebih dari 1 periode. Semuanya 1 periode. Nah, jadi memang proses yang terjadi di dalam tubuh partai kami ini itu bergulir dengan baik. Tapi gitu sikap Partai Golkar terhadap isu ini artinya standingnya ada di mana? Standingnya kami dukung rekomendasi yang disampaikan oleh KPK ini. Gitu. Salah satunya adalah pembatasan itu. Oh enggak, kan itu saya katakan. Secara luas. Pembatasan itu kan bagian yang kita harus ambil substansinya. Itu adalah proses regenerasi dan kaderisasi itu penting buat partai politik. Gitu. Mbak Riah, kalau begitu menurut Anda, jadi bagaimana kami publik mengkaitkan itu? Apakah benar memang soal jabatan, durasi jabatan ketua partai politik itu sangat berhubungan dengan kaderisasi?
Jelas pasti, karena kalau kita bicara keberhasilan sebuah partai gitu ya melakukan kaderisasi kan salah satunya bukan cuma menempatkan kader-kadernya pada jabatan-jabatan publik, tetapi juga bagaimana kemudian suksesi regenerasi kepemimpinan di dalam partai itu terjadi. Tapi saya juga mau memframe isu ini, jangan kemudian kita melihat isu soal masa jabatan ketua umum partai ini sebagai isu tunggal, melainkan ini adalah sebagai pintu masuk gitu ya untuk mendorong reformasi partai politik. Karena kita tahu partai politik ini kan institusi demokrasi, dia menjadi instrumen utama di dalam demokrasi perwakilan. Nah, tetapi problem utamanya hari ini yang kalau kita lihat gitu ya dari berbagai studi yang sudah dilakukan tentang partai politik, ada dua nih masalah partai. Yang pertama adalah partai gagal menjadi institusi yang demokratis, padahal dia adalah institusi demokrasi. Oke, artinya tidak demokratisnya di mana? Apa yang bisa kami publik baca itu tidak masuk dalam standar itu? Yang paling kelihatan adalah bagaimana kemudian proses pengambilan keputusan di dalam partai politik ya kan yang sifatnya lebih sentralistis, dan yang kedua demokrasi internal partai sejauh mana dia bekerja. Dan ini ya masa jabatan ketum menjadi salah satunya gitu ya. Padahal kan undang-undang partai kan sebenarnya menyebutkan ya secara deklaratif menyebutkan kata demokratis gitu. Nah, indikator demokratis kan salah satunya adalah itu tadi ya, ada sirkulasi kepemimpinan, ada regenerasi. Nah, ini yang tidak terjadi karena prakteknya apa? Partai politik di Indonesia itu ya ownership gitu loh. Jadi seperti perusahaan keluarga gitu kan. Siapa yang memiliki partai itu dialah yang berhak menentukan siapa yang ada di puncak kekuasaan atau yang menggantikannya. Nah, itu problem pertama ya. Partai adalah institusi demokrasi yang paling tidak demokratis di Indonesia. Kalau kita pakai indikatornya adalah demokrasi internal atau pemilihan di dalam partai politik. Yang kedua, soal pelembagaan partai politik yang juga lemah gitu ya. Kita punya institusi partai, dia kuat, powerful karena banyak menentukan, tetapi pelembagaan internalnya lemah. Indikatornya apa? Kita bicara misalnya kalau soal rekrutmen ya kan. Partai ini kan punya fungsi krusial melakukan rekrutmen. Kader gitu ya termasuk caleg, tapi kita tahu bagaimana misalnya fenomena di Indonesia partai setiap pemilu ke pemilu itu selalu pusing gerabak gerubuk gitu ya nyari caleg gitu ya. Dan riset-riset termasuk riset Puskapol memperlihatkan bagaimana jalur kekerabatan, jalur ekonomi, popularitas itu menjadi cara instan yang diambil oleh partai. Kemudian Puskapol anggap ketidaksiapan dalam regenerasi dan pendidikan politik sebetulnya. Saya melihatnya bukan ketidaksiapan Mas Bram. Tapi persoalannya adalah tadi apakah ada political will yang kuat untuk melakukan pelembagaan politik yang rutin gitu ya, ajak sustainable gitu. Karena undang-undang kita kan memang tidak mengatur secara detil gitu ya soal itu. Apalagi tadi juga Bang Doli udah bilang gitu bahwa ya undang-undang partai politik ini kan yang sebenarnya disasar. Kita sudah punya undang-undang partai itu kan terakhir 2011, nggak diganti-ganti sampai sekarang. Padahal ada kebutuhan yang berubah, perkembangan yang berubah, yang ini harusnya direspon. Jadi saya melihat isunya tuh bukan semata-mata soal masa jabatan ketua umum gitu ya, atau misalnya kita berdebat ini soal otonomi siapa sih, kenapa sih kok KPK melebihi gitu ya kapasitasnya gitu. Tapi ada persoalan yang fundamental yang ada di partai politik yang perlu dibenahi. Salah satunya soal regenerasi dan suksesi kepemimpinan dalam partai. Oke, baik. Saya beralih ke Mas Nova kalau begitu. Jadi dalam isu ini seberapa kemudian publik juga punya ketertarikan dan kemudian merasa harus ikut berkomentar. Tapi usai jeda, Mas Nova, karena kami akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Prime Plus.